Kalau inputnya yang gambar kuning, IPK, semester, jurusan, dan pekerjaan. Nah, untuk nonaktifnya itu adalah outputnya, di mana outputnya ini adalah rendah, cukup tinggi, dan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan serta menyelesaikan studi kasus ya mengenai logika fuzzy. Saya nama Junianto, NIM 180270, jurusan Teknik Informatika kelas 5B. Oke, di sini saya mengambil studi kasus ya dengan metode Mamdani untuk proses perancangan. Di sini saya mencoba mengambil salah satu studi kasus penelitian. Ini diambil untuk parameter sebagai input. Inputnya adalah IPK, semester, jurusan, pendidikan di sekolah menengah atas, dan pekerjaan. Sedangkan parameter outputnya adalah nonaktif ya. Nah, di sini ada nilainya juga ya, masing-masing parameter. Ya, baik. Buat teman-teman yang setelah menonton video ini, jangan lupa like jika menyukai, komen jika ada pertanyaan mengenai yang saya buat di video kali ini, dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya serta subscribe ya. Oke, baik. Selanjutnya ya, kita lanjut untuk studi kasusnya. Buat teman-teman jangan lupa dibuka MATLAB-nya. Setelah dibuka MATLAB-nya, dibuka Common Windows-nya ya. Common Windows-nya di sini ya. Oke. Ketikkan fuzzy ya, fuzzy, lalu di enter saja, lalu akan terbuka lembar kerja ya, lembar kerja Fish editornya untuk metode Mamdani ya. Nah, di sini saya kecilkan agar teman-teman bisa melihat ini kita ya. Oke ya, biar teman-teman bisa melihat lembar kerja yang saya buat ya. Tunggu ya teman-teman. Oke, ini udah besar nih. Oke, selanjutnya ya, setelah terbuka teman-teman, di sini nih untuk inputnya ya, bisa kita lihat digunakan sebagai input adalah IPK, semester, jurusan pendidikan ya, jurusan pendidikan. Nah, ini lumayan banyak inputnya ya teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3. Ini ada 3 sepertinya nih. Nah, coba saya cek lagi di sini ya, pekerjaan. Ini ada 4 ya teman-teman. Ini ada 4. Ya, saya rasa ada 4 ini. Nilai IPK, semester, jurusan ya, jurusan sama pekerjaan. Nah, ini sini ada 5, berarti untuk inputnya ada 4 ya teman-teman. Nah, jadi kita tambahkan saja ya, tambahkan saja di sini. Teman-teman bisa menambahkannya. Saya lupa di mana. Oh, di edit. Teman-teman klik edit, lalu add variable, lalu di input ya. Di input itu ada 2, ditambahkan lagi sampai ada 4 ya, karena input kita ada 4 ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk inputnya di sini teman-teman bisa lihat ya, kita klik saja di sini inputnya yang pertama
Jangan lupa teman-teman ganti ya, jangan lupa diganti nama inputnya ya, di sini nama inputnya. Yang pertama tadi adalah IPK ya, IPK. Aduh. Ya, IPK dienterkan saja. Setelah itu yang kedua apa nih, semester ya, semester ya. Diklik input yang kedua, ini ada tulisan input nih ya, lalu di name diganti menjadi semester ya. Oke, selanjutnya langsung di enter ya. Jangan lupa di enter ya, jangan lupa di enter. Selanjutnya input ketiga ya, kita bisa lihat ada jurusan atau program studi ya, kita ganti jurusan saja ya, jurusan saja. Oke, langsung di enterkan saja. Lalu input yang keempat ya, input yang keempat ini ada pekerjaan ya, tidak apa-apa, pekerjaan. Oke ya, langsung di enterkan saja. Nah, untuk outputnya di sini outputnya adalah variabel nonaktif ya. Berarti kita buat saja nonaktif ya. Nonaktif ya. Jangan lupa teman-teman membuatnya itu tidak boleh memakai spasi ya. Kalau teman-teman memakai spasi boleh dites, nanti akan terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan. Kalau teman-teman penasaran ya tidak apa-apa mau dites ya, nanti akan terjadi error ya, boleh komen ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Oke, itu sponsor saya. Kita lanjutkan. Selanjutnya setelah itu ya, tadi jangan lupa di enter, tadi saya lupa enternya. Nah, setelah ini selesai ya, selesai berarti kita klik IPK-nya 2 kali. Ya, seperti biasa diklik 2 kali. Selanjutnya untuk IPK nih, jangan lupa ranknya ya, kita ganti. Nah, buat teman-teman yang bingung nih ya, tunggu saya besarkan dulu biar teman-teman lihat jelas ya, supaya jelas. Nah, ini udah besar nih. Untuk ranknya kita bisa lihat di sini, rank untuk IPK ya, IPK di sini ada 0 sampai nah ini tidak nampak ini. Kita buat saja sampai 40 saja ya. 0 sampai 40. Takutnya terjadi error ya. Tapi tidak apa-apa, kita ikuti saja 4 saja. Ya, lalu di enter. Ya, tidak apa-apa. Jangan takut teman-teman. Ya, selagi kita benar tidak masalah. Kalau error pun ya teman-teman bisa ulang lagi, nonton video dari pertama ya, diulang kalau terjadi error. Tapi kalau memang mau menyelesaikan errornya tidak apa-apa. Oke, selanjutnya ya, namanya diganti ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Oke, ini lumayan banyak ya teman-teman. Namanya di sini ada rendah. Oke, untuk tipenya rendah di sini. Oh, ini rendah, ini pakai ini ya. Ya, tetap trim ya, ada karena dia tinggi ya, kita pakai teram ya. Selanjutnya parameternya teman-teman bisa ganti di sini. Kalau dilihat dari gambar itu dari 0 ya, lalu spasi 1, spasi 2 ya, spasi 2, berapa ini, saya kurang jelas juga ini ya, 2,5 ya. Coba saya perbesar dulu ya, soalnya saya kurang jelas ini teman-teman. Kita lihat lagi ya, 2,5 ya teman-teman.
Oke, 2,5 ya. Oke, 2,5. Aduh. Nah, ini akan terjadi error ya. Makanya teman-teman jangan seperti saya nih, tidak selesai, jadi kita ngulang lagi nih. Tidak apa, 0 1 ya, 0 1 lalu 2 spasi, jangan lupa ya, spasi ya, spasi lagi 2,5 ya. Oke, coba langsung di enterkan saja. Nah, oke, ini duanya kok ada 2 ya. Nah, ini kebanyakan nih, 2. Ini bagaimana nih teman-teman? Oke, ini 0. Nah, ya, 0-nya ini kebanyakan teman-teman. Nah, tidak apa, takut error lagi, saya lanjutkan saja ya. Tapi ini parameternya takutnya berlebihan teman-teman. Tapi tidak apa, ini sama saja sebenarnya. Oke, ya ini kan ada 4 ya memang. Selanjutnya ya, ini memang agak jauh ya gambarnya teman-teman. Coba kita dekatkan dulu ini. Nah, saya lupa memperbesarnya, jadi nanti teman-teman tidak jelas pula melihatnya ya. Nah, nih kita lihat di gambarnya saja ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya di sini ya, untuk yang kedua ya, yang kedua adalah cukup. Di sini cukup, kalau kita lihat cukup di sini ya, cukup di sini ya, 2 sampai 2,5 ya. 2 sampai 2,5. Oh, bukan ya. Bukan. Ini tadi cukup cukup kita lihat di gambarnya saja ya teman-teman. Ini untuk tipenya ya, tipenya sama pakai trim. Lalu ini kita buat 2 spasi ya, 2,5 ya, 2,5 spasi 2,5 spasi ya, itu berapa tuh kira-kira? 2,5 spasi ini 2,7 ini sepertinya ya, 2,7. ternyata terlalu banyak ya teman-teman ya. 2 spasi 2,5 spasi 2,7. Nah, ini ya teman-teman ya, ini gambarnya agak lain ya, lain, tapi tidak masalah. Selanjutnya ya, teman-teman bisa lihat yang rule ketiga di sini. Di sini adalah baik ya. Untuk ranknya tetap tidak bisa kita ganti, baik ya. Oke, baik. Untuk IP-nya sama trim. Lalu untuk parameternya ya, parameter rule-nya di situ kalau digambar 2,5
ya 2.5 spasi itu 2.7 ya 2.7 spasi 3 ya. Coba kita enter. Ya benar ya. Benar. Selanjutnya, nah ini karena tidak ada, teman-teman jangan bingung ya, jangan bingung, jangan takut. Kalau masih bingung silakan komen, jangan lupa like juga, dan jangan lupa subscribe ya. Nah teman-teman bisa lihat ya di add apa ya, di add MVS ya, MVS. Nah lalu kita tambahkan satu saja ya, karena kita kan kurang satu tadi nih. Nah ini ada yang 4 nih ya teman-teman. Nah ini ada 4, ini yang keempat. Kalau di sini dilihat dari 2, jangan lupa namanya diganti sangat baik ya. Bagus juga ini, sangat baik. Untuk tipenya kita pakai yang terang ya, yang terang. Lalu untuk parameternya itu dari 2.7 ya, 2.7 spasi 3 spasi itu sampai berapa itu, 4 ya teman-teman, 4 spasi 4, enterkan saja. Oh salah ya teman-teman, ini kenapa salah, coba kita klik 0 spasi nolnya kurang, 2.7 spasi 3 spasi 4. Nah oke, ternyata salah ya, salah, seharusnya dari 2.7 ya. Kalau di enter salah juga, 2.7 spasi 3 spasi 4 spasi 4 lagi, berarti di akhirnya. Oke, nah itu dia, benar ya teman-teman. Nah ya teman-teman bisa lihat ya gambarnya, ini saya perbesar ya, ini gambarnya untuk di IPK nya ya, teman-teman bisa lihat. Nah saya perkecil lagi ya. Selanjutnya kita lanjut ya. Jika teman-teman tertinggal, teman-teman bisa ulangi dari awal ya, video dari awal. Dari awal. Oke. Selanjutnya, nah untuk variabel semester, teman-teman klik semester ya. Selanjutnya di sini ya, ranknya jangan lupa. Terlebih dahulu kita lihat di soalnya itu ada parameternya, maksudnya ranknya itu ada 0 sampai 9 nih teman-teman. 9 berarti tinggal kita ganti satunya jadi 9, langsung dienterkan saja ya, jangan takut. Oke, selanjutnya kita klik rule-nya supaya tahu ini MV1 ya. Oke, MV1. Oke, selanjutnya di sini di sini ada 2 ya teman-teman, berarti nanti MV portnya kita hapus saja. Kalau tidak kita hapus, ini cara hapusnya ini gimana nih teman-teman, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu cara menghapusnya ya. Mungkin kalau dibiarkan saja kayak apa. Kita lanjut saja untuk awal ya. Namanya awal ya, awal ya, memakai tipe ini tram ya, tram ya. Oke, selanjutnya di sini untuk parameternya 0 ke 1, maksudnya 1 lagi 1 spasi 1, maksudnya
spasi 4 ya, spasi 6. Coba di enter. Nah, iya benar ya. Nah, ini jangan salah ya teman-teman. Kalau error mungkin bisa diulang lagi. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, MP1 ya, MP1-nya di sini akhir, namanya akhir. Untuk tipenya sama, kita pakai teram. Ya, untuk parameternya kita lihat soal baik-baik. Di sini dari 0 spasi 4 ya tuh. Teman-teman lihat nih 4 ini. 0 spasi 4 lalu 6 spasi 6 maksudnya. Ya, spasi 9 karena di akhir ya, di akhir. Langsung di enter saja. Oh, ternyata salah ya teman-teman. Ternyata salah. Nah, di sini parameternya berarti 4 spasi 9. Langsung di enter saja. Oke. Ya, selesai. Untuk ininya MV portnya ini kalau dihapus ini saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Cuman coba kita buat. Ini tidak bisa dihapus ya. Saya juga tidak tahu cara menghapusnya. Ya, oh ada nih remove. Nah, bisa dihapus ya teman-teman. Jadi jangan takut. Saya perbesar lagi. Nah, ini untuk semester ya. Semester seperti ini gambarnya. Oke, saya kecilkan lagi. Kita lanjutkan ya. Karena ini bentar lagi subuh nih. Saya membuat video ini jam 4:11. Ya apa-apa karena saya suka begadang. Oke. Tidurnya nanti saya tunggu saya ngantuk ya. Oke, selanjutnya di gambar ketiga teman-teman bisa lihat di sini jurusan ya, jurusan. Nah, ini variabel jurusan. Kalau di gambar kita perbesar lagi ya teman-teman. Perbesar lagi. Oke. Nah, di sini untuk MP portnya jangan lupa pertama harus ranknya ya, ranknya itu 0 sampai 10. Oke, enterkan saja, tidak masalah, jangan takut. Lalu dinamenya oke, itu tidak sesuai ya, pertama tidak sesuai. Selanjutnya tipenya kita pakai teram ya, sama. Untuk parameternya ya, parameternya saya cek videonya dulu. Maksudnya ini takutnya ini tidak terrecord. Oke, ternyata masih terrecord ya. Itu tidak sesuai, berarti kita nilai jadi 0 spasi 1 spasi 3 spasi 6. Ya, langsung di enterkan saja. Oh, ternyata salah. Berarti ini maksudnya 1 spasi 1 ya teman-teman. Oke, salah ya, spasi 6 spasi 10. Oke, salah lagi. Berarti ini 1 spasi 1 ya, 10 ini dihapus. Nah, oke, salah lagi ya teman-teman. 0 spasi 0. Itu dia. Ada kesalahan teknis, tidak masalah. Setelah itu untuk rule kedua MP1 kita ganti namanya menjadi sesuai ya. Tipenya tetap trim ya, bukan tram ya, trim. Untuk parameternya
parameternya teman-teman bisa ganti 1 jadi 4, lalu di situ 6, lalu 8 ya, langsung di enterkan saja. Nah, selanjutnya untuk parameter ketiga itu ya maksudnya namanya mp3 itu sangat sesuai. Oke. Untuk tipenya kita pakai tram ya, bukan trim. Tadi trim yang tengah. Untuk parameternya teman-teman bisa cek itu dari 6 ya, spasi 8 ini ya. Nah, 8 spasi 10 spasi 10 ya, di enter. Nah itu ya, teman-teman bisa lihat ya, benar ya. Oke, ini saya perbesar lagi untuk teman-teman bisa lihat ya. Ini hasil dari jurusan ya, baru yang ketiga ya. Ini masih ada kerjaan dengan nonaktif lagi, masih panjang. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saya perkecil lagi. Kita kembali ke soal. Kita lihat untuk pekerjaan ya. Pekerjaan di sini ya, kita bisa lihat ranknya di sini 0 sampai 14 ya. Kita ganti saja tambah 4 ya, langsung enter. Jangan takut. Selanjutnya untuk ini ya, rule-nya yang pertama MP1-nya kita ganti ini bekerja. Ya, pekerjaan ternyata ada 2 di sini, berarti MP3-nya kita hapus saja ya, jangan takut ya. Oke, kita kembali sini lagi karena saya tadi mulai itu, jadi saya ulang lagi. Untuk namanya MP1 tadi tidak bekerja, kita memakai tipe tram ya. Ya, tram. Di sini tram. Ya. Sama parameter lagi ya. Oke. Parameternya di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini dari 0, dari 1, 8. Berarti 0 ya, 4 ya, 4, 8 ya, enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk rule kedua ya, rule kedua ini tidak bekerja. Yang rule pertama bekerja, rule kedua itu tidak, maksudnya bekerja ya, bekerja ya. Untuk tipenya tetap ya, karena naik ya, kita pakai trim maksudnya trim. Oke, hapus. Di situ 0, maksudnya 4 spasi 8 spasi 14 spasi 14. Oke, ini ada kesalahan di mana nih? 0, oke, salah ya. 4 ya, 8 baru 14, itu saja. Ternyata ada salahnya lagi teman-teman. Gimana nih? 0, 4, 8, 14. Coba kita enter. Oh, salah, kita memakai tram. Oke, salah ya teman-teman. Maaf, hilap ya. Setiap manusia itu ada hilapnya juga. Sama 0, 4 ya, 8 spasi 14, enter. Oke, ternyata salah ya. Awalnya berarti 4, 8, 14 spasi 14. Nah, ini ya. Oke, ini selesai untuk pekerjaan. Saya perbesar lagi buat teman-teman bisa melihatnya ya di sini. Oke, tuh. Parameter pertama tidak bekerja. Untuk yang kedua
bekerja. Oke, sudah ya. Nah, ini satu lagi nih untuk outputnya. Ini untuk inputnya sudah IPK, semester, jurusan, dan pekerjaan. Oke ya. Selanjutnya ya saya perkecil lagi. Kita lanjutkan untuk non-aktifnya. Non-aktifnya di sini ya teman-teman bisa lihat non-aktifnya di sini. Jangan lupa parameternya teman-teman bisa lihat ini ada 0 sampai 10 parameternya. Berarti tinggal kita tambahkan 0 lalu di enter, jangan lupa. Oke, setelah itu rule-nya MP1-nya teman-teman ganti menjadi rendah. Oke. Setelah itu di sini tipenya kita pakai teram. Tipenya kita pakai teram. Selanjutnya untuk parameternya ya saya hapus dulu ya 0 ya 0 ya teman-teman bisa lihat di sini 0 ya 0 lagi spasi 0 spasi 0 spasi di sini 4 ya 4 spasi di sini coba kita lihat tabelnya 4 ini 5.5. Oke. Aduh, ulang lagi ya karena saya belum selesai tadi. Oke, kita buat ulang. Tidak masalah. 0 spasi 0 spasi 4 spasi ya 5.5 lalu di enter. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk rule kedua ya teman-teman bisa lihat namanya kita ganti menjadi cukup tinggi. Cukup tinggi. Oke, salah ya nih, tinggi. Nah, selanjutnya tipenya kita pakai trim ya, sama untuk parameternya di situ 4 ya spasi 5.5 spasi 7. Ya, langsung dienterkan saja. Nah, selanjutnya ya teman-teman bisa lihat ya di MP portnya di sini tinggi, namanya kita ganti menjadi tinggi ya, tinggi. Lalu tipenya di sini kita pakai teram ya, teram. Lalu untuk parameternya kita ganti menjadi di situ 5.5 spasi ya 7 ya spasi 10 ya 10. Ternyata di akhirnya di awalnya kita pakai 0. Oke. Nah, itu salah karena dia mulainya memang dari 5.5 7 berarti 10, benar ya. Oke, seperti ini. Nah, saya dekatkan lagi, teman-teman bisa lihat untuk nonaktifnya ini adalah inputnya ya, maksudnya outputnya salah ya. Kalau inputnya yang gambar kuning IPK, semester, jurusan, dan pekerjaan. Nah, untuk nonaktifnya itu adalah outputnya, di mana outputnya ini adalah rendah, cukup tinggi, dan tinggi. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ini saya perbesar saja. Nah, saya perbesar. Oke. Selanjutnya kita mau ngapain nih? Oke. Kita ini ya. Selanjutnya kita ini rule editor, karena ya kita melihat dari soal tadi ya, kembali ke soal saya kecilkan. Nah, soalnya di sini ya teman-teman bisa lihat soalnya di sini ya. Nah, jika ya inferensinya jika
IPK rendah ya dan semester ini. Jika IPK rendah ya, jika ya di sini teman-teman. Jika oke, saya ulangi sekali lagi ya. Ini buat teman-teman yang bingung. Nah, ini tadi ini kita sudah selesai nih ya di fixed variabelnya. Kita telah menyelesaikan nonaktifnya. Saya ulangi sekali lagi. Teman-teman bisa klik edit, lalu rule, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, saya buka, saya perbesar biar teman-teman jelas ya, nampak. Lalu saya kembali membuka juga ini pertanyaan, maksudnya studi kasusnya ya, studi kasusnya. Lalu di sini inferensinya ada IPK. Jika IPK sama dengan rendah, di sini jika IPK if jika IPK sama dengan rendah ya, if. Lalu teman-teman bisa lihat n ya, n di sini, n kita memakai n. Nah, dan semester sama dengan awal, lalu dan lagi, dan jurusan tidak sesuai, lalu dan pekerjaan ya kan, dan pekerjaan apa nih? Oke, tidak nampak ya teman-teman. Oke, dan pekerjaan di sini, dan pekerjaan tidak bekerja. Oke, lalu tennya outputnya apa? Outputnya tinggi. Nah, ini paham ya teman-teman? Jika di sini if jika IPK rendah ya, dan semester awal ya, semester adalah awal, dan ya, dan lagi di sini, dan jurusan sama dengan tidak sesuai. Nih jurusan nih tidak sesuai, dan ya, dan pekerjaan ya, pekerjaannya tidak bekerja ya, tidak bekerja. Nah, maka dia ininya hasilnya, outputnya tinggi ya, tinggi. Lalu kita add rule saja. Nah, itu ini ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, jika IPK cukup ya, ini ya, jika IPK cukup, tinggal kita ganti saja ya, tinggal kita ganti saja cukup, lalu dan semester awal ya, dan semester awal ya, lalu ya, lalu dan jurusan tidak sesuai, dan jurusan tidak sesuai ya, oke, tidak sesuai, dan pekerjaan bekerja, dan pekerjaan bekerja ya, kita ganti saja. Lalu maka hasilnya cukup tinggi ya, kita ganti saja. Nah, ini dia add rule. Oke, lalu yang ketiga, if jika IPK cukup ya, tetap jika IPK cukup dan semester ya akhir, dan semester akhir kita ganti saja. Lalu jurusan dan jurusan sangat sesuai, dan jurusan sangat sesuai ya, kita ganti. Lalu dan ya, pekerjaan tidak bekerja ya, dan pekerjaan tidak bekerja ya kan, maka outputnya apa? Rendah ya, di add rule saja. Oke, ini 3 ya teman-teman. Jika IPK rendah berada pada semester awal pendidikan lanjutan atas dengan jurusan tidak sesuai dengan fakultas yang sekarang dijalani atau dipilih walaupun tidak bekerja, si akan nonaktif dengan tingkat risiko tinggi. Oke, setelah itu kita close. Ini langsung bisa maksudnya teman-teman lihat ya, di sini di edit rule ini udah ya, kita cancel saja. Setelah cancel ya, ini kembali juga
kembali, teman-teman klik ini ya, view. Nah, teman-teman klik ya, klik ini 2 kali. Sebenarnya ini saja sama saja ya. Klik roll ya, kita lihat inilah hasilnya tadi ya, inilah hasilnya itu ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil yang saya buat untuk inputnya IPK, semester, jurusan, pekerjaan, dan outputnya adalah nonaktifnya. Nah, lalu kita kembali ke soal di sini untuk penelitiannya ya. Di sini sudah nah, di sini untuk semester ya, semester adalah di mana bisa kita lihat ini. Nah, ini adalah hasilnya cukup tinggi ya, cukup tinggi, berarti kita buat di sini. Kita buat untuk, nah di sini ini ya. Nah, ini adalah salah satu akhirnya dari rule viewernya tadi. Nah, ini IPK, semester, jurusan, pekerjaan, dan nonaktif. Oke teman-teman, di sini bisa kita ganti dan kita bisa melihat dengan soal yang telah kita lihat, yang saya lihat tadi. Ini untuk soalnya nanti akan saya letakkan di deskripsinya tadi. Oke, cukup sekian video mengenai penjelasan studi kasus yang saya ambil dari penelitian analisis PIS dengan metode Mamdani pada sistem prediksi mahasiswa nonaktif. Ya, oke. Cukup sekian ya videonya. Ya, buat teman-teman ya yang masih bingung, jika komen di bawah, jangan lupa like ya. Jangan lupa juga like, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Nanti akan saya agar tidak ketinggalan, maksudnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya untuk memberikan video terbaik, maksudnya video yang akan saya buat untuk kedepannya lagi. Nah, untuk kritik dan saran boleh teman-teman komen di bawah juga yang membangun sifatnya, karena di sini saya masih belajar ya, belajar. Jadi kalau untuk ada salah kata mulai dari awal video sampai akhir, saya mohon maaf. Saya NIM nama Junianto, NIM 180270, mata kuliah logika fazi dengan metode Mamdani, untuk dosen Ibu Sukma Puspitor ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.